Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Kryptonite, suatu elemen daripada Krypton yang menjadi kelemahan bagi para Kryptonian, termasuk juga dengan Superman dan juga Supergirl. Ternyata bukan cuma Kryptonite hijau saja, tapi ada beberapa warna Kryptonite yang punya pengaruh yang berbeda-beda jika batu itu akan berada di dekat Superman. Nah, berikut ini adalah penjelasan lengkap dan apa alasannya. Oke? So Mario Booster, let's break down this video. Film Superman DC James Gunn akan segera rilis di bulan Juli tahun 2025 mendatang, dan Supergirl Woman of Tomorrow sedang dalam tahap pengembangan. Jadi kalian wajib tonton video yang satu ini sebelum menonton film Superman dan juga Supergirl versi James Gunn. Dan ternyata ada banyak sekali jenis Kryptonite yang punya warna dan juga pengaruh yang berbeda-beda jika batu itu didekatkan kepada Superman. Dan semua Kryptonite itu kebanyakan dimiliki oleh Lex Luthor sebagai orang yang ahli dalam mengembangkan Kryptonite sebagai senjata untuk membunuh Superman. Dan juga Maxwell Lord juga pernah mengembangkan Kryptonite ketika dia membunuh Supergirl di versi seri CW-nya. Nah, berikut ini adalah penjelasan lengkapnya mengenai semua warna dan juga apa dampaknya dari Kryptonite yang satu ini. That's Kryptonite, Superman. You were great in your day, Superman. A diseased maniac. Mind over muscle. Yang pertama, Kryptonite hijau. Ini adalah Kryptonite pertama yang ditemukan oleh Lex Luthor di luar angkasa, yang ia gunakan untuk melemahkan kekuatan Superman, yang dimana efeknya Superman akan mengalami tubuhnya yang mengalami sakit parah yang luar biasa dan juga terasa terbakar. Dan dimana hal ini dijelaskan di serial Smallville, yang dimana ketika Clark Kent pertama kali merasakan Kryptonite, tubuhnya mengalami sakit yang luar biasa dan membuatnya menjadi selemah manusia. Bahkan versi hijau ini dipakai langsung oleh Lex Luthor untuk bangun armor besinya untuk melawan Superman, yang dimana hal ini kemungkinan akan kita lihat di versi DCU James Gunn mendatang. What are you looking at? Huh? Oh, maybe it's just sick. Yang kedua, Kryptonite merah. Nah, by the way, ini adalah Kryptonite yang pertama ditemukan oleh Gus Gorman di film Superman ketiga karya Richard Donner di tahun 1983. Ketika dia membuatkan sebuah Kryptonite versi merah ini dengan bantuan teknologi Websco Industries untuk menjebak Superman. Tapi di versi filmnya itu tetap berwarna hijau. Nah, kenapa? Karena saat itu sutradaranya percaya kalau semua Kryptonite itu memiliki warna yang sama tapi punya dampak yang berbeda-beda. Tapi akhirnya semua itu direvisi setelah di era tahun 90-an di versi komiknya. Lalu muncullah dengan berbagai macam panel komik yang berbeda-beda seperti Pre-Crisis, New DC, bahkan New 2, bahkan era Rebirth. Semuanya punya konsep yang berbeda-beda mengenai Kryptonite merah yang satu ini. Tapi intinya tetap sama, yaitu kemampuannya merubah sifat Superman menjadi pemarah dan juga penuh dendam. Everybody out of here. Okay, everybody exit Go! the temple, please. Yang ketiga, Kryptonite emas. Nah, by the way, ini adalah sebuah Kryptonite yang pertama kali muncul di serial Smallville di final episode, yang dimana efeknya adalah Superman akan kehilangan kekuatannya secara permanen, yang dimana versi emas ini diciptakan oleh Darkseid ketika dia pertama kali menginvasi Metropolis di Smallville season ke-10, yang saat itu Clark Kent akan menikahi Lois Lane di sebuah gereja katedral. Hello? I raised him. My Millie's. My mother gave me this ring.
Yang keempat, Kryptonite biru. Nah, sebenarnya fungsi versi yang warna biru ini hampir sama dengan yang versi hijau, yaitu melemahkan Superman. Tapi bedanya adalah tidak ada rasa sakit yang dirasakan oleh Superman ketika pertama kali menemukan Kryptonite biru yang satu ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan versi hijau, Superman akan merasakan mengalami kulitnya yang terbakar dan juga darahnya yang mendidih. Tapi kalau yang biru, Superman tidak merasakan sakit apa-apa, tapi tahu-tahu kekuatannya menghilang seperti manusia normal pada umumnya. Versi yang biru ini dibuatkan langsung oleh Lionel Luthor, ayah kandung dari Lex Luthor, untuk membunuh Superman karena udah membunuh putranya Lex Luthor. Dan hal ini terjadi di serial Smallville season ke-10. No more lies. You were never really my son. Clark, please, I don't want to do this. Just calm down. All in this together. What about silver kryptonite? Yang kelima, Kryptonite Silver. Nah, untuk yang warna silver ini adalah Kryptonite yang paling berbahaya menurutku ya. Karena efeknya adalah Superman akan merasakan halusinasi yang luar biasa dari rasa takutnya yang terpendam dalam hatinya. Karena pernah suatu ketika Superman berhalusinasi ketika dia melawan Lex Luthor dan juga Jenderal Zod di hadapannya. Padahal di hadapannya itu adalah ayah dan juga ibunya, Martha Kent dan juga Jordan Kent. Dan juga pelaku yang membuatkan Kryptonite versi Silver ini adalah Brainiac ketika dia pertama kali sampai kepada planet bumi untuk membunuh The Last Son of Krypton yang masih selamat, yaitu Kal-El alias Superman itu sendiri. Bahkan warna silver ini efeknya juga sangat lama, bisa 2-3 hari baru dia benar-benar bisa sembuh dari efeknya. Clark! Humanity has made you weak. Yang keenam, Kryptonite hitam. Nah, by the way, versi hitam ini juga memiliki tingkat yang paling berbahaya setelah silver, yang dimana versi hitam ini dibuatkan utuh oleh Lex Luthor di laboratorium Cadmus sebagai bentuk percobaannya untuk membuatkan sebuah cloning dari Superman tapi tanpa memori sama sekali di kepalanya. Jadi ketika Superman terkena Kryptonite versi hitam ini, maka akan muncul cloningnya yang benar-benar jahat dan tanpa rasa ampun sama sekali. Jadi Superman terbagi jadi dua orang yang punya sifat yang sangat berlawanan. Dan parahnya, Lex Luthor menggunakan versi hitam ini untuk membuatkan cloning Supergirl yang bisa ia kendalikan untuk menghancurkan negara Uni Soviet agar supaya Lex diangkat sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Yang dimana hal ini terjadi di serial Supergirl season keempat di Arrowverse CW. Dan kemungkinan versi hitam ini akan dipakai oleh Lex Luthor di film Superman di Hugh James Gunn mendatang. Yang dimana kita bisa melihat ada sosok Ultraman yang katanya dia ini adalah hasil cloning gagal dari Superman yang dibuatkan oleh Lex Luthor. Jadi dia punya fisik yang cacat, tapi kekuatannya sama persis dengan Superman. Well, untuk hal ini akan kita bisa nilai ketika filmnya sudah mulai tayang di bioskop di bulan Juli tahun 2025. Oke? Yang ketujuh, Kryptonite X alias Crypticium. Nah, untuk versi ini adalah versi ciptaan dari profesor yang bernama Dr. Hamilton ketika dia menciptakan Cyborg Superman atas suruhan dari Lex Luthor untuk membunuh Superman. Tapi ketika dia diserang, dia malah menjadi semakin kuat, tapi tidak dapat mengendalikan atas dirinya sendiri. Dan ternyata efeknya adalah dapat mengiram semua kekuatan matahari di bumi secara berlebihan, sehingga dia akan dapat meledak dan menjadi bom atom di planet bumi yang sangat berbahaya. Tapi untungnya hal ini berhasil dibuatkan oleh Superman ketika Parasite datang ke bumi dan meletakkannya ke luar angkasa. That's fear. Nah, sebenarnya di panel komik masih ada banyak banget warna-warna yang belum kita sebutkan di video ini, seperti versi warna ungu, warna kuning, warna putih, dan juga Kryptonite sintetis. Cuman setelah gue baca-baca versi komiknya,
kebanyakan efeknya adalah hampir sama seperti yang warna hijau, yang tujuannya adalah untuk melemahkan Superman saja. Tapi so far, inilah semua bentuk dan juga warna-warna Kryptonite yang ada di berbagai macam panel komiknya dan juga di panel semua serial dan juga film DC live action yang pernah kita temukan. Oke, nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Menurut kalian, manakah Kryptonite yang paling berbahaya dan bisa dijadikan sebagai senjata untuk membunuh Superman? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!